Kemarin kami sejumlah ormas adat diundang dalam pertemuan. Kita tidak membahas tentang politik, kita hanya membahas tentang Kamtipnas menjaga bersama-sama kedamaian dan keamanan untuk pilkada nanti di 27 November. Itu tujuan pertama. Maka Pak Kapolda dan Pak Wakapolda kemarin mengundang kami bertemu di sana. Saya menyatakan kepada Pak Kapolda bahwa Pak, baru ini saya duduk di sini dan duduk bersama Kapolda yang asli orang Minahasa. Dan saya sangat bangga sebagai orang Minahasa lihat Bapak dan menjadi Kapolda di Sulawesi Utara dan orang Minahasa asli. Itu kebanggaan kami sebagai orang Minahasa. Jadi dalam arti kata ya, di saat kami bangga dengan Pak Kapolda, itu juga dengan Pak Kapolda harus bangga dengan dia punya tanah Minahasa. Dia sama kita, dia penuh dengan canda. Disitulah kita melihat bahwa sangat mau berkawan dan mau menjalin hubungan dengan baik. Pak Kapolda menyatakan dengan program-program yang terjadi, isu-isu selama ini yang ada, Pak Kapolda mengatakan bahwa dia hanya menjalankan tugas daripada program Presiden Prabowo, yaitu 100 hari kerja. Jadi tidak ada sama sekali untuk unsur politik atau intimidasi kepada pilkada yang berlangsung sekarang. Tetapi kan pandangannya di masyarakat kan berbeda. Soal masalah Gemim juga dia menjelaskan panjang lebar semua. Kalau dia mau tunggu selesai tanggal 27, ini menurut Pak Kapolda ya. Kalau dia mau menunggu setelah tanggal 27, menurut dia akan kalah start. Tapi terbukti bukan cuma di Sulawesi Utara, tetapi di seluruh Indonesia. Dan kita kan bisa lihat di berita nasional, Ton Lembong sudah ditangkap, di provinsi mana semua sudah ditangkap. Jadi memang gerakan 100 hari Pak Prabowo pertama kali korupsi. Ya, tapi ini saya punya pribadi sih. Tetapi selagi undang-undang penyitaan aset itu tidak disahkan sampai sekarang, apa gunanya? Sahkanlah undang-undang perampasan aset untuk para koruptor. Dan yang kedua, kita mau bebas korupsi di negara ini. Tetapi ini saya tidak maksud untuk menyinggung ya. Ini kita dalam berbicara dalam logika. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Indonesia mau menuju Indonesia emas, mau bebas dari korupsi. Tetapi kenapa ada undang-undang yang memperbolehkan salah satu calon gubernur, salah satu pemimpin itu mantan koruptor bisa mengikut serta di dalam situ? Bagaimana kita mau bebas korupsi? Bagaimana para koruptor ini mau jerah? Jadi pandangan saya, sedikit kritikan saya kepada Pak Prabowo, ya kalau memang mau memberantas korupsi, pikirkan sistemnya juga. Si pertemuan yang kemarin itu sih Pak Kapolda penuh dengan, ya sangat welcome dengan kita. Bahkan kita akan ada pertemuan lagi nanti makan-makan bersama di Malalayang sana. Kalau pejabat provinsi, Pemkot itu urusan Kapolda, itu berjalan dengan memang hak daripada penegak hukum. Tetapi walaupun dalam bola pemikiran-pemikiran yang dari luar isu-isu bahwa akan ini adalah intimidasi yang diberikan, karena ya secara tidak langsung memang di sini kan dikatakan kandang banteng. Tetap akan ada pro kontra dari situ. Dan itu sudah terjadi sekarang. Atas dasar itu Kamtipnas itu yang selama ini orang di Minahasa ini selalu kan ormas adat yang turun untuk dalam aksi demo segala macam. Nah ini yang kita takutkan, jangan sampai kita lihat sendiri kemarin Pak Moritz Mantiri sudah berteriak dengan seperti itu. Itu menandakan ini wilayah yang berbeda, ini Minahasa. Bayangkan seorang wali kota bisa berteriak seperti itu, dan itu memang asli darah orang Minahasa. Seperti itu memang orang Minahasa memang melawan, dan sekarang Pak Kapoldanya orang Minahasa. Tapi itu urusan Pak Kapolda untuk menegakkan hukum. Tapi saya mau menanggapi sedikit tentang Gemim. Gemim ini kan adalah agama Kristen yang dalam diwariskan melalui budaya Minahasa dan menjadi ke Gemim. Ya, makanya lambangnya kan burung manguni ya toh. Soal hibah, nah, ini pendapat saya. Karena kemarin saya bertemu dengan Pak Kapolda, dia juga bilang saya menerima kritik dan ini pendapat dan kritik dari saya. Soal hibah itu kan apa sih bahasa hibah? Ya kan? Pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 16 miliar. Pemerintah provinsi sudah memberikan dana itu kepada Gemim. Nah, Gemim ini adalah sinode atau organisasi keagamaan. Saya tanya, apa beda Gemim dengan NU? Apa beda Gemim dengan Muhammadiyah? Apa beda Gemim dengan Katolik? Nah, semua mempunyai sinode atau kalau Kristen sinode, kalau anu kan mereka mempunyai peran sendiri, main sendiri kan.
Jadi di saat dana hibah itu sudah diberikan kepada Gemim, itu sudah urusan Gemim. Ini pandangan saya. Dan saya kan berhak untuk berbicara karena ini negara demokrasi. Dana itu dihibahkan. Pemerintah provinsi menghibahkan 16 miliar kepada Gemim. Sinode itu kan urusannya sinode. Sekarang begini, sinode sampai ketua sinode kemarin sudah dipanggil. Dana hibah itu kalau dia turun ke sinode, ini kan organisasi gereja. Yang bisa memprotes sinode Gemim ini hanyalah jemaat Gemim. Tapi kalau jemaat Gemim memprotes dia punya sinode, nah sekarang kita kembalikan lagi. Orang ini mau berdoa kepada Tuhan atau mau mengikuti organisasi. Kalau Gemim itu kan itu organisasi agama. Jadi tidak bisa orang Gemim diperiksa. Menurut saya, karena itu bagian dapur rumah tangga mereka. Kalau ketua sinodenya yang korupsi, dia urusan dengan Tuhan, ya enggak? Itu logikanya kan di situ. Nah, yang bisa memprotes sinode itu adalah jemaat Gemimnya. Tapi kalau jemaat Gemimnya mau memprotes, sekarang kita kembalikan lagi. Ngoni mau berorganisasi atau ngoni mau beribadah? Karena Gemim itu adalah gereja, tempat beribadahnya orang kepada Tuhan. Nah, orang cuma sibuk dengan sinode punya kelakuan, biarkan saja. Tapi kan sampai sekarang kan belum terbukti, masih sementara pemeriksaan. Itu pendapat saya. Jadi kalau masalah hibah, jangan lupa kalau hibah ada unsur politik mulai masuk daripada pandangan-pandangan masyarakat. Isu-isu ini ada mulai masuk. Kenapa Gemim yang dikorek di Sulawesi Utara? Kenapa? Karena Gemim mempunyai 800.000 jemaat. Jumlah pemilih di Sulawesi Utara ini 1.900.000. Nah kan dari situ pandangannya. Dan itu yang beredar sekarang di masyarakat. Jadi maksud saya untuk masalah hibah itu, ya kalau memang mau periksa semua. Kan di sini banyak. Pemerintah juga memberikan hibah kok kepada agama-agama, sinode-sinode lain di sini. Cek juga dong semua itu, supaya tidak beredar isu-isu yang tidak benar. Sebagai kawan Pak Kapolda, saya anggap sudah seperti sahabat saya, dan hari kemarin kita berbicara, saya takut jangan sampai dijadikan kambing hitam di tanah Minahasa sendiri, gitu. Jangan sampai terjebak dalam politik. Jadi hati-hati, pelan-pelan lah dalam kasus masalah-masalah seperti Gemim seperti itu. Nah, dan jangan lupa satu kayak mau katakan, kalau mau bicara masalah hibah, 2017 Menteri Keuangan Sri Mulyani menghibahkan sebesar 1,5 triliun kepada PBN. Saya tanyakan itu ke Pak Kapolda kemarin. Pak Kapolda mengatakan bahwa itu urusan pemerintah pusat. Nah, ya sudah. Kita mau bilang apa kalau begitu? Nah, ya kan? Nah, dan kembali lagi, menghibahkan 1,5 triliun. Kok sekarang kita tanya, berapa jumlah penduduk NU? Jadi garis benang merahnya ini, mau memang menegakkan hukum, kita tunjukkan penegakan hukum yang adil. Tapi ya kita kembalikan lagi kepada masyarakat Sulawesi Utara. Tinggal kalau tidak salah 28 hari lagi, ya kan? Jadi mari orang jangan terpancing setelah Pak Kapolda dia hanya menjalankan tugas daripada program 100 harinya Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Itu yang beliau sampaikan. Jadi orang jangan salah arti katakan bahwa Pak Kapolda itu diperintah oleh Prabowo supaya menangkan salah satu paslon ini, paslon itu. Ya, orang jangan berpikir di situ, karena itu adalah peran daripada Pak Kapolda untuk sebagai penegak hukum. Ya walaupun ada polisi yang di mana Sitaro ya kalau tidak salah, yang berpihak kepada salah satu calon dengan memakai seragam lengkap dan mengangkat jarinya berapa. Tapi itu kan kita bisa sebut oknum. Jadi saya mengharap kepada masyarakat Sulawesi Utara untuk kita tetap menjaga kerukunan, persaudaraan. Jangan sampai pesta demokrasi ini membuat orang itu menjadi pecah. Selesai itu, orang kembali bersaudara.